Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada kesempatan ini, pada waktu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami melaksanakan pelatihan tematik tentang pemanfaatan dan pembuatan trichoderma, di mana pematerinya adalah Pak Hendra Kusniadi dari Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Halo, kembali lagi dengan kami dari kegiatan pertanian sehat. Nah, melalui pelatihan tematik bagi petani dan penyuluh pertanian tingkat Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Merawang tahun 2023 ini akan membahas mengenai pemanfaatan dan bagaimana cara untuk memproduksi atau memperbanyak agensi pengendali hayati yang dalam hal ini yaitu Trichoderma sp padat pada media jagung. Tentunya trichoderma sendiri merupakan salah satu alternatif pengendalian hayati yang bertujuan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, baik itu karena patogen tular tanah, patogen tular benih, maupun patogen tular udara. Sehingga memang pada kesempatan yang baik ini tentunya dijelaskan bagaimana memanfaatkan trichoderma agar lebih efektif dan efisien ketika diaplikasikan kepada tanaman, supaya dapat menjadi alternatif pengendalian yang aman, murah, dan ramah lingkungan. Yang paling penting adalah bahwa pemanfaatan agensi pengendali hayati, terutama trichoderma ini sendiri, tentunya perlu dilakukan dengan kesungguhan hati, dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dan tentunya harus dikombinasikan dengan cara pengendalian yang lainnya sehingga memang manfaatnya bisa dirasakan oleh para penggiat pertanian. Pak, pengalaman kami dah, Bapak pakai jagung kenapa menang juga? Kalau kita pakai jagung macam ni, lu habis jagung ni lu mati triko tuh. Jadi Bapak taruh di tanah macam ni misalnya, kena matahari. Pacak 3 bulan, pacak 4 bulan tak hijau lagi dia. Sampai jagung ni habis. Apa lagi? Di tanah itu ada kompos, ada pupuk kandang langsung berkembang. Walaupun tak Bapak tunggal. Yang penting dia ni tak kena matahari langsung. Nah di lapangan kenapa kita misalkan kita minta pakai tunggal kalau pindah tanam, dia tidak kena matahari langsung sebenarnya, tapi Bapak aplikasi misalkan di bawah duren, di bawah pokat yang lebih besar kan teduh, ada masalah. Tapi memang sebaiknya ditutup lah. Nah, di pertanyaan dari anak nih, dapat biang tuh Pak, macam mana ya Pak? Sebenarnya gini, yang terbaik itu yang kayak ini sebenarnya dari punya kita lah. Nah, misalkan membapak lahan Bapak di mana ada. Kalau yang paling mudah sebenarnya salin cara macam ini, Bapak bikin MS ada. Jadi misalnya yang ngalah dia biang ya, entah dari kami atau Bapak pakai kelapa tua tuh. Itu kan kelapa tua tuh ada itu. Tinggal Bapak belah dua kelapa tua tuh. Cari batang pohon yang teduh, batang manggis tapi tanam kali lubang, tanam dalam tuh. Nah 3 hari dibuka, kalau ada warna hijau-hijau kayaknya itulah jamur trichoderma. Nah ini tinggal Bapak campur dengan air beras kayak kelapa 8 misal 10 liter nih buat 8 liter air beras yang cucian pertama dan cucian kedua, 2 liter air kelapa tua. Nah ini Bapak panen ini, Bapak panennya kayak tadi, Bapak masukin ke dalam jerigen yang lah ada air beras kayak ini, tapi dimasak air beras kayak enak. Taruh gulai itu ya mungkin kalau 40 gram lah, artinya 4 on per 10 liter. Nah itu tinggal Bapak masuk jerigen, tiap hari Bapak goncang, buka tutup lah, goncang kapan Bapak sempat, buka lah bau tapai lah, jadi itu sama lagi. Itu lebih ya simpanan lebih lama. Setiap hari Bapak kocok, semakin sering Bapak kocok semakin cepat jadi. Tapi antibiotik tadi taruh lah. Dah. Itu dalam bentuk cair atau kami biasanya nyebutnya bentuk metabolit sekunder. Nah, kalau yang itu Bapak bisa Bapak kocor semprot. Nah, kalau itu lama nyimpan lah, bisa 6 bulan, bisa setahun. Tapi dia juga kandungannya bisa sebagai ZPT dia. Nah, tiap hari Bapak kocok. Nah, maksudnya gini, air beras ke air kelapa pun lah ngandung unsur hara untuk tanaman kan. Nah, difermentasi tambah nih jadi pasti plus lah. Nah, tinggal tiap hari ngocok 5 liter. Aplikasinya nggak terlalu banyak kalau lah bentuk macam tuh.
Nah, cukup 10 liter, 10 mili atau 20 mili per liter air. Penggoyangan pengocokan itu tujuannya supaya jamur Trichoderma ini ataupun dalam bentuk jamur antagonis apapun, dia mengeluarkan senyawa-senyawa organik. Ibarat kita kalau lari atau banyak minum keluar keringat, kencing. Nah itulah yang kita olah. Ibarat kencing sapi. Kencing sapi itu kan metabolit sekunder yang tidak kepake di akhir metabolisme sapi. Tapi mendifermentasi jadi kencing sapi. Kencing sapi itu kan tidak bermanfaat, tidak diolah. Tapi mendiolah jadi pupuk atau jadi pestisida nabati. Ini sama nih. Ya. Itu terserah Bu, nak taruh di motor bawa keliling kemana-mana kan ngocok. Terserah. Cuman harus pergantian udara harus ada karena tetap terjadi gas. Ya, karena dia ngelembung kan. Kalau dibuatkan saluran? Enggak, kalau itu lebih ke perbanyakan. Kalau kita ini enggak ada perbanyakan makhluk hidup tapi mengambil senyawa organik. Beda nih. Kalau kita ini kan memperbanyak makhluk hidup nih. 1 jadi 1000, seon jadi sekilo dan seterusnya. Kalau ini enggak, senyawa organiknya kita ambil. Jadi kalau bentuk bukan di kalau bakteri nih, kalau dia ini enggak hampir EM ya Pak, hampir masa EM ya. Nah, maksudnya kalau bentuk macam ini tadi tidak perlu kita pakai fermentor, tidak perlu pakai fermentor. Kalau pakai fermentor tuh perbanyakan cair, tapi perbanyakan makhluk hidup maksudnya. Kalau kita tadi kan yang model cair yang aku bilang itu bukan memperbanyak makhluk hidup, tapi merubah dia dari makhluk hidup menjadi senyawa organik. Artinya dia jadi senyawa organik, dia tidak ada makhluk hidup, senyawa organiknya yang ada. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray